Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat darurat, yang artinya memang salah satu situasi yang genting mengingat jumlah yang terpapar COVID luar biasa, sehingga pemerintah perlu melakukan pengetatan ya di dalam kegiatan masyarakat, dan sehingga PPKM dipilih. Dan hari ini juga merupakan minggu pertama di bulan Juli. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cukup panjang, kurang lebih kalau boleh saya bilang 3 minggu kita melewati kegiatan PPKM ini. Artinya selama 3 minggu semua kegiatan ibadah dilakukan secara online. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika menghadapi situasi yang ada sekarang ini tentunya membuat semua yang menjadi keberadaan kita terganggu, aktivitas kita terganggu, bisnis kita terganggu, pelayanan kita terganggu, dan banyak hal yang terganggu. Dan kita sadar kita membutuhkan sebuah solusi, sebuah jalan keluar. Ketika menghadapi situasi seperti sekarang, langkah apa yang harus kita tentukan? Minimal kita bisa bertahan seoke sudah bagus. Tetapi lebih bagus lagi jika dalam kondisi sekarang kita tidak hanya bertahan tetapi maju, tidak hanya bertahan tetapi naik. Nah, itu yang menjadi kerinduan kita. Mari kita baca dulu dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Dikatakan di sini bahwa sebuah hikmat, sebuah pengetahuan itu kita dapat diawali dengan takut akan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa takut akan Tuhan itu menjadi sebuah kunci untuk kita boleh mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemampuan kita terbatas ketika dalam situasi seperti sekarang ini. Kita tidak tahu dengan seumpama pekerjaan yang sudah ada, dengan situasi dan kondisi ini betul-betul kita dituntut punya sebuah pengetahuan, punya sebuah solusi untuk usaha yang ada ini terus maju. Ya. Dibutuhkan sebuah inovasi, dibutuhkan sebuah kreativitas supaya usaha itu boleh maju, boleh berkembang. Tidak hanya di bidang usaha, tetapi juga pelayanan, pendidikan, dan rumah tangga, semuanya dibutuhkan sebuah inovasi yang inovatif, inovasi yang betul-betul bisa membuat kita bisa keluar dari krisis. Meskipun ada krisis, tetapi kita tidak merasa ada krisis. Meskipun ada pembatasan, tetapi kita merasa tidak ada pembatasan. Ya, usaha tetap jalan terus, aktivitas meskipun diketati tapi tetap bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai hikmat Tuhan, itu nggak ada batasnya. Ya, karena hikmatnya Tuhan itu adalah sebuah pengetahuan yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Yesaya mengatakan bahwa firman Allah itu bedanya dengan hikmatnya manusia itu seperti bumi dan langit. Jadi apa yang dipikirkan oleh Allah itu tidak pernah disentuh oleh manusia. Beberapa peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kita melihat Musa tidak pernah berpikir bagaimana caranya bisa lepas bebas dari Laut Teberau sementara dikejar oleh orang Filistin. Musa tidak pernah berpikir bagaimana 2 juta orang lebih itu bisa makan. Ini sesuatu hal yang secara manusia semuanya impossible. Ya. Tapi kita lihat di sana
bagaimana Tuhan menyatakan jalan keluarnya, menyatakan hikmatnya kepada Musa. Luar biasa. Yang Tuhan lakukan di hadapan Musa dan bangsa Israel, Tuhan belah itu laut untuk bangsa Israel boleh bebas. Yang Tuhan nyatakan atas bangsa Israel, Musa dan bangsa Israel, Tuhan buka tingkap-tingkap langit tiap pagi dengan turunnya embun. Mana itu turun untuk memelihara dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, ini yang kita rindukan. Ya, mendapatkan jawaban Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan hikmat Tuhan, sekalipun di padang gurun, sekalipun pada saat krisis. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Fir'aun kepada Yusuf dalam Kejadian 41:38-39. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Luar biasa. Yusuf ketika dia dipanggil oleh Musa, posisinya di dalam penjara. Tidak hanya di dalam penjara, tetapi Yusuf juga sebagai orang asing di Mesir. Saudara bisa bayangin, itu artinya sama dengan pintu kanan tutup, pintu kiri tutup, pintu muka tutup, pintu belakang tutup, nggak ada pintu. Ya. Tetapi Tuhan nyatakan kemuliaannya kepada Yusuf. Tuhan nyatakan, Tuhan genapkan janjinya kepada Yusuf. Dan Fir'aun mengakui, mana ada orang Mesir yang seperti Yusuf. Orang yang dipenuhi ya dengan roh Allah. Orang yang dipenuhi dengan pengetahuan, dengan hikmat Allah. Dan itu yang membuat Yusuf oleh karena mampu mengartikan mimpi daripada Fir'aun, membuat dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa Yusuf? Kita lihat sepanjang perjalanan Yusuf. Yusuf adalah seorang yang memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf berani memilih untuk masuk dalam penjara daripada dia harus melanggar ketetapan Tuhan. Yusuf harus berani dihinakan. Yusuf berani, lebih baik bagi Yusuf dia dihinakan, dicemarkan, difitnah dan sebagainya, daripada dia melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Kuncinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah mengakui Tuhan di dalam segala keberadaan. Mazmur mengatakan dimanapun kita berada, di gunung, di bawah laut, di samudra, dimanapun berada di bumi ini, Tuhan selalu ada. Ya, dan sikap ini ditunjukkan oleh Yusuf, sehingga Yusuf mempunyai kunci untuk membuka pengetahuan Tuhan. Dan pada akhirnya dengan pengetahuan itu, sebagai orang asing di Mesir, sebagai seorang yang terbuang di dalam penjara, tapi Yusuf tampil keluar bagaikan emas di tengah-tengah bangsa Israel. Jangan gentar, jangan cemas dengan situasi dan kondisi yang ada. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita lepas dari tangannya. Tuhan selalu menyertai, tidak hanya menyertai, Tuhan memberi kekuatan, menolong dan memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan prokes, ya, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, tidak berjabat tangan, jaga jarak, dan saya yakin dan percaya semuanya akan berlalu dan kita selalu menjadi pemenang. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.